Alam dicirikan oleh keanekaragaman yang tidak terbayangkan. Makhluk-makhluk hidup yang luar biasa, jenis-jenis makhluk yang menakjubkan, berbagai bentuk kehidupan yang mengagumkan, tidak semuanya bisa terlihat oleh mata kita. Sangat menarik, bukan? Mari jelajahi dunia kita lebih lagi. Keanekaragaman hayati memiliki 3 komponen: keanekaragaman ekosistem, jenis makhluk hidup, dan gen. Bentuk kehidupan yang berbeda ini telah melalui berbagai proses biologis yang memungkinkan kehidupan manusia di bumi dan memungkinkan kita untuk beradaptasi dengan kondisi yang berubah-ubah. Keanekaragaman hayati menyediakan kita dengan makanan, tempat tinggal, dan identitas. Dalam 10.000 tahun terakhir, domestikasi atau penjinakan dan pembiakan telah membantu kita menemukan jenis makhluk hidup yang cocok di lingkungan yang berbeda. Sementara keanekaragaman hayati telah membentuk budaya kita. Pada saat yang sama, kita juga telah membentuknya dengan tindakan kita. Keanekaragaman hayati menyediakan berbagai jasa ekosistem, termasuk di dalamnya jasa penyediaan seperti menyediakan makanan, air, obat-obatan, bahan bakar, dan serat. Jasa pengatur seperti proses penyerbukan, pemurnian udara dan air, penyerapan karbon, pengendalian erosi, dan perlindungan bencana. Dan jasa budaya seperti rekreasi, inspirasi, dan pembelajaran untuk inovasi. Sebagai contoh, gambar panel surya dalam bentuk daun atau kemasan makanan yang dapat terurai secara alami menyerupai kulit buah. Keanekaragaman hayati juga sangat penting dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim. Namun, kita telah menempatkan keanekaragaman yang berharga ini dalam resiko yang serius. Bagaimana bisa seperti itu? Mari kita cari tahu. Apakah Anda mengetahui bahwa hanya 4 jenis tanaman yang memasok 50% dari kebutuhan sumber pangan dunia? Dan dari sekitar 7.000 jenis tanaman yang digunakan untuk makanan, hanya 150-200 jenis tanaman yang dibudidayakan secara komersial. Untuk membuat pertanian lebih bermanfaat bagi umat manusia, kita telah mengeksploitasi dan menyederhanakan ekosistem kita secara berlebihan. Alih fungsi hutan, kerusakan habitat, beberapa praktik pertanian. Semua ini telah mengakibatkan degradasi, polusi, dan pemborosan yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, terutama selama 50 tahun terakhir. Tingkat kepunahan jenis makhluk hidup sekarang 100 kali lebih tinggi dibandingkan dengan 10 juta tahun terakhir. Hilangnya kekayaan genetika ini mengancam ketahanan pangan dunia dan keragaman gizi. Oleh karena itu, kita harus menjaga keanekaragaman hayati dan menghasilkan varietas baru yang tangguh, sehingga memungkinkan sistem pangan beradaptasi dengan perubahan iklim. Sistem pangan dapat menjadi bagian dari solusi. Para petani yang handal menggunakan pengetahuan mereka yang luas untuk mengembangkan portfolio jenis dan varietas tanaman pangan dan beragam jenis ternak. Varietas tradisional termasuk jenis-jenis yang diabaikan dan kurang dimanfaatkan, padahal seringkali dapat lebih baik beradaptasi dengan lingkungan yang keras, serta beberapa memiliki nilai gizi yang lebih seimbang daripada varietas komersial. Para petani ini juga melestarikan habitat yang akan berkontribusi pada pengendalian hama dan penyakit secara alami. Jadi, bagaimana Nestle dapat menjadi bagian dari solusi ini?
Nestle dapat memainkan peran kunci dalam upaya-upaya melestarikan keanekaragaman hayati untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Sebagai bagian dari peta jalan kami untuk mencapai net zero emisi karbon pada 2050, kami akan meningkatkan pasokan dari sistem pertanian regeneratif. Ini akan membantu memperbaiki kesehatan tanah, mengembangkan keanekaragaman hayati, melestarikan habitat, dan mendorong upaya pemulihan hutan. Nestle juga akan mendorong inovasi dalam produk-produk yang berkelanjutan menggunakan bahan-bahan yang berbeda, termasuk menggunakan jenis bahan yang kurang dimanfaatkan, dan menjadikan keanekaragaman sebagai bagian produk yang ditawarkan kepada konsumen. Ingat, keanekaragaman hayati adalah sebuah taruhan yang aman. Ini akan terus membantu kita, bahkan lebih di saat ketidakpastian ini. Kita harus melindungi dan memanfaatkannya secara berkelanjutan.